Kala mengunjungi Masjid Demak, di sisi utara halaman depan masjid kita akan melihat sebuah kolam bertuliskan situs kolam wudhu bersejarah. Sejarah kolam ini sangat erat kaitannya dengan Joko Tingkir. Sebelum dilanjutkan, subscribe kanal ini lebih dulu, like, komen, dan share, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Joko Tingkir alias Mas Karebet bukan orang sembarangan. Senang berguru membuatnya sakti sejak dini. Saat duduk bersila di pinggir kolam, ia terjepit suasana ketika diminta mundur karena Sultan Trenggono mau lewat. Joko Tingkir seakan terbang mundur dengan masih bersila dan duduk di sisi lain kolam. Sultan Trenggono yang mulia tertarik dan kemudian memanggil. Singkat cerita, ia kemudian diangkat sebagai prajurit. Namun karena suatu kesalahan, putra Ki Ageng Pengging tersebut terusir dari istana. Pengusiran ini membawanya pada Ki Buyut Banyu Biru dan menjadi putut padepokan serta berguru. Ki Buyut kemudian memberi bekal sekantung tanah dan meminta Joko Tingkir kembali ke Demak, menyumpalkan tanah di Kebudanu yang ditemui kala Sultan Trenggono berburu. Kerbau menjadi liar dan tak seorang pun mampu mengatasi, sampai Sultan melihat Joko Tingkir dan kemudian meminta mengurus kerbau yang liar tersebut. Strategi Ki Buyut ini membawanya kembali ke istana. Kesaktian Joko Tingkir memesona bukan hanya Sultan Trenggono. Putri Sultan, Ratu Mas Cempoko terpesona ketampanannya dan jatuh cinta. Hubungan ini tercium Sultan. Setelah melalui ujian kesaktian langsung dari Sultan Trenggono, Joko Tingkir dinikahkan dengan Ratu Mas Cempoko. Sepeninggal Sultan Trenggono, konflik internal berkepanjangan di Kesultanan Demak. Dan Joko Tingkir selalu tampil sebagai penyelamat. Ia juga dinilai menyelesaikan ontran-ontran Arya Penangsang. Tahta Demak ada di tangannya. Namun Joko Tingkir memindahkan keraton ke Pajang, sedang Demak hanya dijadikan kadipaten di bawah Pajang. Era kepemimpinan 1568 hingga 1582, Joko Tingkir yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya membawa Kesultanan Pajang berkembang bahkan menaklukkan Blora, Madiun, dan Kediri. Dalam pertemuan Sultan Hadiwijaya dengan Ki Ageng Pemanahan yang mendapat hadiah alas Mentau, Hadiwijaya meminta janji kesetiaan Ki Ageng Pemanahan untuk mendukung Pajang dan tidak menjadikan alas Mentau sebagai kerajaan sendiri. Ki Ageng memegang janji. Namun setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, putranya Danang Surtawijaya yang juga putra angkat Sultan Hadiwijaya mulai balelo dan ingin menjadi raja sendiri. Melihat gelagat tersebut, Sultan Hadiwijaya murka dan hendak menyerang kota gede. Namun sebelum terjadi penyerangan, Gunung Merapi meletus dan membuat pasukan Panjang yang sedang bermalam kocar-kacir. Sultan Hadiwijaya sadar masanya telah habis. Ia membawa pasukan pulang dengan mengendarai gajah. Namun di perjalanan beliau sempat jatuh bahkan kemudian wafat. Versi lain mengatakan Sultan Hadiwijaya dibunuh jin Perewangan Panembahan Senopati yang menyerupai juru taman. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, ada versi yang mengatakan tahta diteruskan menantunya Arya Pangiri dan membuat putra mahkota Pangeran Benawa kecewa. Ia lantas bersekutu dengan Panembahan Senopati yang sudah menobatkan diri sebagai Sultan Mataram untuk menghabisi Pajang. Versi lain mengatakan Pangeran Benawa tidak suka tahta namun mengedepankan syiar Islam, berdakwah keliling, sehingga tahta Pajang pun diserahkan pada Panembahan Senopati. Terakhir Pangeran Benawa dimakamkan di kompleks Masjid Agung Demak. Pajang menjadi bagian Mataram. Keraton ditinggalkan hingga tak bersisa. Tinggal Selo Opak Kiai Keblak yang dirawat warga perbatasan makam Haji Kartosuro dengan Pajang Surakarta. Selain itu, peninggalan yang masih utuh semasa berjaya Sultan Hadiwijaya adalah Masjid Laweyan.